Selamat pagi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Dan mari di dalam minggu yang pertama ini kita mempersiapkan diri kita untuk datang masuk dalam ibadah, dan juga kita persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik melalui pujian kita. Sikap diri kita di dalam ibadah biar nama Tuhan yang dimuliakan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Kawanan domba, tuntunan tangannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Tuhan yang maha besar. Dan biarlah kita memuji Tuhan, karena kita mengagungkan dan mengakui kebesaran. Mari kita sama katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Dengan segenap hati, sambil kita nyanyikan, kita lantunkan kata demi katanya, kita resapi bagaimana Tuhan boleh membuat kita senantiasa mengingat kebesaran. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dan biarlah kemanggaan Raja dan seluruh bumi bersuka. Kemanggaan Raja Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. katakan bumi bersuka, Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Terangnya bersinar, kegelapan pun sirna. kami bersujud ya Tuhan, Umatnya bersujud, mendengar suara-mendengar suaranya. katakan besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. sekali lagi katakan kemenggalan Raja dalam kemuliaan, Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud, mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib
Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar. Ketika kami datang ke tempat ini, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, kami boleh menyambut akan undangan-Mu ketika kami boleh hadir beribadah bersama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menjadi orang yang spesial mendapat undangan dari Tuhan. Dan hari ini, kami mau dengan segenap hati, dengan mulut kami memuji Tuhan, dengan mulut kami mau meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah selama ibadah ini, nama Tuhan terus dimuliakan, nama Tuhan terus diperdengarkan, sehingga hati kami ya Tuhan tak henti-hentinya meninggikan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah Allah yang besar, dan mari kita mengakui bahwa karena kebesaran Tuhan, kita ada hari ini seperti apa adanya hari ini. Mari kita pujikan sebab Tuhan maha besar. Dengan tepuk tangan, dengan segenap hati, kita katakan sebab Tuhan maha besar. Dia adalah Allah yang sangat terpuji. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dan biarlah kemuliaan Tuhan kita ceritakan, biarlah kemuliaan Tuhan kita saksikan kepada setiap orang, kepada semua orang yang kita jumpa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biarlah Allah Tuhan yang maha baik, biarlah kita memuji Tuhan tak henti-hentinya. Kita katakan sebab Tuhan baik, kita masuk gerbangnya, kita pujikan nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sang kepala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Biarlah kita memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita bersyukur ada undangan Tuhan untuk kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Hanya karena perkenanan Tuhanlah kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kita menyadari sebagai orang, sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia ini, dalam kehidupan kita terkadang kita jatuh di dalam dosa. Kesalahan ada dosa. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, meminta ampun kepada Tuhan, dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhanlah kita dimampukan. Mari kita mengakui Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhanlah kita mampu. Bukan dengan kekuatanku Kita berjalan. ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Syukur Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku pandang wajah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau-lah kami dimampukan. Dan kami tidak mampu jalan sendiri.
Karena ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, yang ada adalah kami jatuh. Kami tidak sanggup mengikuti firman-Mu, karena kami lebih menginginkan keinginan kami dibandingkan keinginan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau-lah ya Tuhan harapan kami. Karena dengan datang kepada Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus yang menerangi kami, menyadarkan kami tahu kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan itu hanya kami dapatkan dari Engkau saja ya Tuhan. Dari Engkau saja. Jemaat yang terkasih, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Katakanlah setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Janganlah ragu, katakan kepada Tuhan apa yang masih menjadi kesulitan kita untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Katakan di hadapan Tuhan. Ini dosa kami ya Tuhan. Ini dosa kami. Ini dosa umat-Mu ya Tuhan. Yang hari ini Kau berikan kesempatan untuk datang, untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Ada kalanya kami berjuang setelah mendengar firman-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tapi ada saat-saat ketika kami tidak mampu ya Tuhan. Dan saat itulah kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami. Saat ini mungkin ada yang sedang bergumul relasi dengan pasangan. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini mungkin kami sedang bergumul hubungan orang tua dan anak dengan menantu. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tidak mengikuti apa yang Tuhan. Kami yang melupakan orang tua yang jauh dari kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami tak mampu. Karena kami lebih memilih menyenangkan diri sendiri daripada mengikuti firman. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya kami ada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan saat ini Tuhan mengampuni dan menguduskan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Allah yang kudus, yang sudah menguduskan kami, sudah mengampuni dosa kami. Kami mau hidup kudus di hadapan. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ini kami ya Tuhan, orang-orang yang sudah Tuhan ampuni. Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Kami mau berkomitmen ya Tuhan,
menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hari ini bukanlah kemarin. Hari ini adalah kami yang sudah diperbaharui, yang sudah diampuni, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita meresponi akan kasih kebaikan Tuhan. Kita katakan, kasih Tuhan selamatkan. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. 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 Masih dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rebeka. Namun sebelumnya kita akan persiapkan diri dengan iringi pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Marsia. Ibu Nona, dipersilakan. One of 100 sheep has lost its way. A lamb alone and wandering, cold and afraid. Shepherds so loving and kind, seeks for the lost. He leaves the 99 and brings him home safe in his arms. Rescue me, Lord, I'm alone. I'm just a lamb without a home. I need your love, your life and your strength. Rescue me, Lord, and hold me in your arms.
has lost its way. A lamb alone in wandering, cold and afraid. Shepherds are loving and kind, seeks for the lost. He leaves the 99 and brings him home safe in his arms. Rescue me, Lord, I'm alone. I'm just a lamb without a home. I need your love, your life and your strength. Rescue me, Lord, and hold me in your arms. Rescue me, Lord, I'm alone. I'm just a lamb without a home. I need your love, your life and your strength. Rescue me, Lord, and hold me in your arms. Rescue me, Lord, and hold me in your arms. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Lagu yang boleh kami dengarkan tadi menghantarkan kami untuk boleh siap mendengarkan akan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, karena apa yang sudah Engkau titipkan di hati dan pikirannya itu berasal daripada Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang lembut untuk boleh menerima. Dan kami tahu firman yang akan kami dengar adalah firman yang dapat mengubahkan hidup kami. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah waktu ini dan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah domba yang tersesat. Yang diambil dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu, jika punya Alkitab di tangan Bapak Ibu, silakan membukanya, namun di layar juga saya akan tampilkan, dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat yang ke-6, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat.
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengarkan, memelihara firman Tuhan dalam hidupnya dan yang melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga kami pernah mempunyai seekor anjing yang umurnya cukup panjang, yaitu mencapai 17 tahun, Bapak Ibu. Nah, anjing kami ini kalau dibawa jalan keliling kompleks, Bapak Ibu, dia senang sekali. Karena itu adalah waktu dia bebas, waktu dia bisa berjalan-jalan, waktu dia bisa berlari-lari dengan senangnya. Saudara, kami tidak perlu mengikat tali di lehernya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena anjing kami ini dia akan jalan dengan tenang, mengikuti arah langkah kemana kami akan membawanya. Namun terkadang Bapak Ibu dia bisa nakal juga. Dia bisa lari keluar sendiri kalau ada kesempatan di mana pagar rumah kami itu terbuka. Contohnya misalnya mertua saya lagi pergi belanja, ada tukang sayur nyolong keluar. Kami buka pintu pagar, mungkin ada mobil atau mobil mau keluar masuk, dia nyolong keluar sebentar. Saudara, sampai kami tidak tahu kapan anjing kami ini keluar dari rumah. Ya, karena kami tidak tahu dia keluar, maka pagar kami tutup kembali. Saudara, namun seperti biasanya, anjing kami ini walaupun dia udah pergi lama, bermain lama, dia akan pulang kembali ke rumahnya, ke rumah kami. Saudara terkasih, bagaimana kami keluarga bisa tahu kalau anjing kami itu ada di luar pagar? Padahal kami dengan yakin kami sudah tutup pintu gitu ya, anjing kami ada di rumah menurut kami. Kami akan mendengar suara gonggong, dia akan menggonggong sampai kami keluar dan menemukan dia ada di luar pagar. Dan kami akan, dia ada di luar pagar. Ya sudah, kami buka pagar dan kami mengizinkan dia untuk masuk kembali. Saudara, ini seekor anjing. Dia udah pergi jauh, udah pergi asik main, bisa saja dia menemukan jalan untuk pulang. Saudara, tetapi seekor domba tidak demikian. Seekor domba tidak demikian. Karena domba itu adalah hewan yang sosial. Domba itu lebih suka hidup dalam kelompok. Kalau satu ekor domba terpisah dari kawanan domba lainnya, maka si domba ini yang terpisah tidak bisa mencari jalan pulang. Malah sesungguhnya si domba ini hidupnya berada dalam sebuah ancaman. Dia terancam karena pasti ada predator yang mengincarnya. Nah, oleh sebab itu perilaku sosial dari domba membuat mereka lebih aman, membuat mereka lebih nyaman seharusnya saat berada dalam kelompok. Saudara, domba itu adalah binatang yang terkenal dengan kecerdasannya dan kepatuhan mereka kepada gembala mereka. Domba itu juga mudah dilatih rupanya Bapak Ibu. Kalau dia digiring ke suatu tempat yang ditentukan oleh gembala Bapak Ibu, maka kawanan domba itu akan ikut. Dan ketika ada perintah dari gembala untuk berhenti di situ, maka domba akan berhenti di situ, akan stay di situ. Saudara, keunikan lainnya adalah mereka dapat mengenali wajah dan suara gembalanya. Walaupun sebenarnya mata domba itu tidak terlalu bagus, kabur-kabur, ya. Tetapi dia kenal suara dan wajah dari gembalanya. Kalau ada orang lain yang memanggil dia, dan kalau itu bukan gembalanya mereka, maka domba itu akan menghiraukan panggilan itu, tidak akan mendengar. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi awal ini akan membawa kita masuk ke dalam topik kita hari ini, yaitu tentang domba yang tersesat. Saudara terkasih, perikop sebelumnya, yaitu perikop Lukas pasal yang ke-14, Alkitab mencatat, Bapak Ibu nanti boleh lihat di rumah, satu perikop ini ya, satu pasal ini Lukas 14. Di sana Yesus diundang ke rumah seorang Farisi untuk berdiskusi. Kali ini adalah seorang Farisi yang terkemuka mengundang Yesus ke rumahnya. Khususnya untuk apa? Khususnya untuk menjebak Yesus. Agar Yesus mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat membuat Yesus ditangkap. Saudara, apakah Yesus tahu maksud mereka? Tujuan dan isi hati mereka?
Tentu saja Tuhan Yesus tahu segala isi hati mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak takut menghadapi mereka. Walaupun Yesus tahu betul tujuan mereka adalah untuk menjebaknya supaya melanggar hukum mereka. Saudara, ini baik sekali kalau kita baca Lukas pasal yang ke-14 sebelum nanti masuk ke 15. Saudara, di ayat 14, di pasal 14 ayat ke-35, Yesus kemudian berkata demikian kepada orang banyak itu. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, hari itu yang datang mendengarkan pengajaran Yesus itu bukan hanya orang Farisi dan ahli Taurat saja, tetapi justru para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dikatakan di ayat 5, pasal 15 ayat pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Mereka ini dikatakan apa? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan disinilah muncul persoalannya Bapak Ibu, dan muncul pertanyaan dari kalangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini? Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin agama ini, mereka selalu berhati-hati agar tetap bersih. Maksudnya adalah bersih. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang terpisah. Mereka itu tidak bergaul. Mereka tidak boleh berdekatan dengan pendosa-pendosa yang mereka anggap ini. Nah, menurut mereka, mereka harus bersih. Dan menurut mereka itu sesuai dengan perjanjian lama. Saudara, namun sikap dan tindakan mereka sebetulnya melebihi hukum Taurat. Disinilah Yesus menganggap enteng konsep kebersihan dari para pemimpin agama ini. Bukankah Yesus sendiri dia mengambil resiko menjadi najis dengan menyentuh orang-orang yang sakit kusta? Dan Yesus tidak mengikuti pembasuhan seperti yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, dia menggunakan perumpamaan domba yang hilang dengan makna yang begitu mendalam. Untuk apa? Untuk berbicara kepada orang-orang yang berkumpul mendengarkan dia saat itu. Pesan yang mendalam ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di situ, yaitu para murid Yesus, para pemimpin agama, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ditujukan pula kepada siapa? Pemungut cukai. Dan ditujukan kepada siapa? Siapa saja yang membutuhkan pertobatan. Dan saudara, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Bahwasanya lebih dari 2000 tahun kemudian, pesan yang mendalam ini pun masih relevan buat kita. Perumpamaan ini masih berbicara dengan jelas ke dalam hati kita hingga hari ini, saudara. Saudara terkasih, ketika membaca bagian Lukas 15 ayat 1-7 ini, pernahkah saudara berpikir demikian? Mengapa gembala dalam perumpamaan ini, dia rela pergi meninggalkan 99 ekor domba, mencari seekor domba saja yang hilang? Mengapa dia rela pergi meninggalkan 99 ekor? Hanya untuk pergi mencari satu ekor yang hilang. Saudara terkasih, dalam perenungan saya mendapatkan bahwa sang gembala itu dia mengetahui bahwa 99 ekor domba itu akan aman di kandang mereka. Sedangkan domba yang hilang itu sedang berada dalam bahaya. Ada ancaman yang pasti sedang mengintai dia. Saudara terkasih, gembala dalam perumpamaan ini dia rela meninggalkan 99 ekor domba dalam kandangnya. Karena apa? Karena bagi gembala setiap domba sangatlah berharga. Gembala yang baik dia akan terus tekun mencari seekor domba yang hilang itu sampai dia mendapatkannya kembali. Dan apa yang terjadi setelah dia menemukannya kembali, saudara? Alkitab mencatat bahwa sang gembala akan bersuka cita dan bahkan merayakan kembalinya domba itu bersama dengan sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, bukan? Saudara, mari kita lihat lebih jauh ayat kunci dari Injil Lukas ini. Terdapat dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Sebab anak manusia datang
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, inilah tujuan misi Yesus datang ke dunia ini. Tujuan misi Yesus. Bisa bantu saya klik yang warna hijau. Tujuan misi Yesus datang ke dunia ini, dia menyatakan kerinduan Allah untuk menyelamatkan yang hilang dan yang tersesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah sang gembala itu, dan kita ini adalah domba-dombanya. Bukankah kita dahulu juga adalah domba-domba yang tersesat? Domba-domba yang mengembara jauh dari gembalanya, domba-domba yang tidak tahu jalan pulang. Tetapi karena kasih dari sang gembala itu, dialah yang berinisiatif mencari dombanya yang hilang. Mencari kita, inisiatif Allah untuk memanggil kita, membawa kita pulang ke dalam pelukannya. Saudara, bersyukurlah bila hari ini kita adalah domba-domba yang sudah ada di dalam kandangnya yang aman. Namun mari kita juga lebih peka terhadap sesama kita. Apakah ada di antara sanak saudara kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, suami atau istri, atau anak-anak kita hidupnya masih dalam kegelapan? Apakah mereka seperti domba yang tersesat, nggak tahu jalan pulang? Atau ada di antara mereka yang lebih memilih untuk menjalani kehidupan menurut cara mereka sendiri dalam kesenangan dan kenikmatan dunia yang sementara? Saudara terkasih, jika saudara hari ini adalah seorang papa atau mama dari beberapa anak yang saudara punya, dan salah satu anak saudara itu hilang, tidakkah saudara akan mencarinya? Meskipun saudara memiliki anak-anak yang lain yang juga saudara kasihi dan cintai. Saudara pikirkanlah orang-orang yang saudara kasihi. Adakah mereka yang adalah domba yang terhilang? Adakah mereka adalah domba yang tersesat, yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan karena kemelut hidup mereka? Ataukah ada di antara mereka yang sampai hari ini masih menutup telinga, menutup hati ketika Injil sudah diberitakan bagi mereka? Atau jangan-jangan saudara, kitalah seekor domba yang disebutkan dalam perumpamaan ini, domba yang terhilang atau yang tersesat. Saudara, saya mau katakan, kasih Allah kepada setiap individu, setiap kita begitu besar, sehingga Ia yang mencari setiap kita. Ia mencari setiap orang, termasuk saudara dan saya. Allah mengasihi saudara, Allah juga mengasihi saya. Karena kita itu begitu penting dan kita itu berharga bagi Allah. Amin. Sedang terkasih, populasi dunia manusia, populasi di dunia saat ini terhitung sampai Agustus tahun 2023, ini belum yang terupdate ya, tapi tahun 2023, ada sekitar 7,9 miliar manusia di planet bumi ini. Saudara, begitu banyak. Namun Allah menciptakan setiap manusia dan Dia mengenal kita semua dengan nama kita masing-masing. Dia mengenal kita dengan begitu detil, sehingga Dia pun dapat menghitung berapa helai rambut di kepala kita masing-masing. Saudara, jikalau hari ini saudara adalah domba yang terhilang atau tersesat itu, saudara dapat yakin bahwa Allah sedang mencari saudara dan tidak pernah menyerah untuk membawa saudara untuk kembali. Jika saudara bukan domba yang hilang, tetapi saudara adalah salah satu dari 99 ekor domba yang setia itu, maka janganlah merasa kecewa dengan kasih Bapa kita kepada yang terhilang dan tersesat itu.
Saudara dapat yakin bahwa kasih Allah kepada saudara dan saya sama sekali tidak berubah dan tidak berkurang. Karena usaha dan keinginan Allah untuk membawa pulang anggota keluarga yang terhilang itu. Saudara terkasih, sangat indah ketika kita membaca Lukas 15 ini. Pasal ini mencatat ada 3 perumpamaan yang serupa. Perumpamaan domba yang hilang yang kita bahas saat ini. Kemudian ada perumpamaan dirham yang hilang. Ada pula perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 3 perumpamaan di pasal 13 ini. Dan 3 perumpamaan ini berisi pesan yang serupa. Itu berarti pesan dari perumpamaan ini begitu penting. Jadi apa yang menjadi makna dan pesan buat kita dari perumpamaan domba yang hilang ini? Saudara, yang pertama, mencari orang yang terhilang dengan maksud untuk membawanya kepada keselamatan adalah hal yang terpenting bagi hati Allah. Mencari mereka yang terhilang, yang tersesat, itu adalah hal yang paling penting bagi hati Allah. Lukas 15 ayat 14 tadi sudah mencatat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, yang jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, Yesus dia bergaul dengan orang-orang berdosa karena apa? Karena ia ingin membawa Injil kerajaan Allah kepada domba yang hilang itu. Saudara mesti ingat bahwa sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia terlebih dahulu mencari saudara dan saya dan mendapatkan kita kembali. Dan Allah sampai hari ini Dia tetap mencari orang-orang yang masih terhilang. Saudara, ini yang terpenting di hati Allah. Mencari orang yang terhilang dengan maksud membawanya pada keselamatan. Bisa jadi, saudara, kitalah yang Tuhan panggil. Saudaralah yang Tuhan panggil untuk menjangkau domba-domba yang terhilang dan tersesat untuk saudara bawa kepada jalan keselamatan. Amin. Hal yang kedua, Allah dan surga bersama-sama bersukacita apabila hanya seorang berdosa bertobat. Walau hanya 1 orang saja bertobat, Allah dan surga bersukacita. Lukas 15 ayat 7 tadi berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap individu kita berharga bagi Allah. Allah berduka jika ada 1 yang hilang. Namun dikatakan Allah juga bersukacita bila seorang dari anak-anaknya itu ditemukan dan dibawa ke dalam kerajaannya. Barangkali saudara, kita akan mengalami lebih banyak sukacita di gereja ini jika kita menyampaikan kasih, kita menyampaikan kepedulian Yesus kepada orang-orang yang terhilang itu. Kita mencari dengan tekun dan kita bergembira bersukacita ketika mereka datang kembali dengan sungguh-sungguh kepada Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, tidak ada pengorbanan atau penderitaan yang terlalu besar dalam hal mencari yang hilang dan membawanya kepada Yesus. Saudara, melalui poin yang ketiga ini, saya mengajak saudara melihat Yohanes 10 ayat 11 yang berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Mari kita baca sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Seorang buruh upahan menjaga domba demi uang. Kalau domba itu hilang, dia tidak akan cari kembali. Karena dia sudah ada 99 ekor, bukan?
Karena dia adalah seorang buruh upahan. Dia hanya menjaga domba demi uang. Sedangkan gembala yang baik, gembala yang sejati, menjaga domba-dombanya karena kasih. Sang gembala pemilik domba-domba itu adalah gembala yang setia kepada mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak semata-mata melakukan pekerjaan. Namun Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia setia, Dia mengasihi kita, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib itulah yang menyelamatkan kita, domba-dombanya. Dia rela lakukan itu. Dialah gembala yang baik, gembala yang agung, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kita sebagai domba-domba yang aman, kita pun diutus keluar untuk mencari domba yang terhilang dan tersesat. Saudara, terkadang kita merasa tugas, panggilan, dan tanggung jawab ini itu hanya tugas para rohaniwan, tidak. Tetapi tugas panggilan ini harus dikerjakan oleh kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara untuk mendoakan domba-domba yang hilang. Mungkin saudara merasa aku tidak mampu untuk menjangkau mereka secara langsung. Doakan mereka, sebut mereka dalam doa. Saudara juga bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang terhilang, yang tersesat. Tentu mari perlengkapi diri dengan mau belajar, memahami, dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan beritakan itu kepada orang lain. Atau saudara juga Tuhan pakai untuk melawat dengan memberikan perhatian secara intens kepada saudara yang terhilang, kepada saudara yang tersesat itu. Sehingga orang itu bisa merasakan akan kasih Kristus melalui kehidupan saudara. Dan akhirnya mereka menjadi percaya karena kesaksian hidup saudara. Berbagai cara bisa Tuhan pakai. Sekarang, maukah Tuhan pakai saudara untuk mencari domba-domba yang hilang dan tersesat itu? Saudara yang terkasih, jikalau hari ini saudara mengidentifikasikan diri saudara sebagai domba yang hilang dan yang tersesat itu, pesan firman Tuhan hari ini pun buat saudara. Biarlah hati dan pikiran saudara juga menerima ini. Bahwasannya Allah mengasihi saudara lebih dari yang dapat saudara bayangkan. Saudara berharga, saudara begitu penting bagi Allah, sehingga jika saudara meninggalkannya dengan memilih untuk menjalani hidup tanpa Dia, mau sesuka-sukanya engkau, maka Dia akan mengikuti saudara sampai ke ujung bumi. Dia akan cari saudara untuk bawa saudara kembali. Allah mengasihi saudara lebih dari yang dapat saudara bayangkan. Bahkan tidak ada hal yang dapat saudara lakukan yang dapat menghentikan Allah untuk mengasihi saudara. Matius 28 ayat 20 berkata kepada kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jikalau saudara mengidentifikasikan saudara sebagai domba yang hilang hari ini, saudara senantiasa dipersilakan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saat saudara memilih untuk berbalik kepada Allah, Dia akan membuka tangan dan hatinya untuk lembut dan merayakan kembalinya saudara. Saudara yang terkasih, sukacita Allah yang terbesar adalah ketika salah satu dari miliknya yang terhilang itu kembali ke rumah. Lukas 15 ayat 7 tadi kita sudah baca. Dan jikalau saudara hari ini mengidentifikasikan diri saudara sebagai domba yang hilang atau domba yang tersesat, Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara. Tidak peduli berapa lama saudara terhilang dan tersesat, atau apa yang telah saudara lakukan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Allah Bapa yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang penuh dengan belas kasihan, akan memberi belas kasihan kepada mereka yang memohon pengampunan. Belas kasihan Allah itu kekal selama-lamanya.
Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara. Saudara adalah miliknya, milik kepunyaannya. Yang diperlukan hanya apa? Lakukan hal yang benar. Bertobat, tinggalkan jalan hidup yang lama. Ikut Dia, kembali mendengar suara dari gembala yang memanggil saudara untuk pulang dan kembali ke jalan yang benar. Lukas 7:47 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni. Saudara, tangan Tuhan terbuka buat kita. Mari kita lebih peka untuk mendengarkan suara gembala yang boleh memanggil kita. Saudara terkasih, apa pesan Injil bagi kita sekalian, saudara? Apa pesan Injil bagi kita hari ini? Saudara, karena Kristus, Sang Gembala itu, Dia rela meninggalkan 99 ekor dombanya demi mencari 1 ekor dombanya yang hilang. Itu berarti setiap individu berharga dan penting baginya. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga. Semua kita di ruangan ini berharga bagi Allah. Karena Kristus Sang Gembala itu, Dia rela mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara, Dia tahu domba itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu Dia datang, Dia mencari, Dia memanggil kita, bahkan Dia rela mati bagi kita. Dan Dia rela mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita yang berdosa. Karena Kristus Sang Gembala itu, Dia rindu dan bersuka cita bila milik kepunyaannya kembali ke dalam pelukannya. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita adalah di antara 99 ekor domba itu. Kita ada di dalam pelukannya, bukan? Namun mari kita juga melihat ada saudara-saudara kita di luar sana, atau mungkin mereka sedang duduk di samping kiri atau kanan saudara, depan atau belakang saudara, yang mungkin tersesat hari ini. Mari bawa mereka kembali kepada Tuhan. Sang Gembala Dia rindu bersuka cita bila milik kepunyaannya kembali lagi ke dalam pelukannya. Saudara yang terkasih, biar firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di sini. Namun mari kita maju kepada pertanyaan reflektif. Kita bawa pulang dan kita renungkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, apa yang saudara pelajari tentang sifat dan karakter Tuhan dari perumpamaan ini? Yang kedua, tindakan konkret apa yang saudara ingin lakukan sebagai respons saudara terhadap pesan dalam perumpamaan ini? Dan yang ketiga, apakah perumpamaan ini menantang saudara untuk memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara hanya nyaman di dalam kandang, tidak mau berusaha keluar, diutus keluar dan mencari yang terhilang? Atau saudara terlalu nyaman di luar ketika gembala memanggil dan kamu tidak mau pulang? Saudara, mari ingat kasih Kristus yang sudah rela mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini firman-Mu sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari dan mampukan kami untuk boleh menghidupi firman Tuhan ini. Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk boleh kami melangkah setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami juga mau menjadi orang-orang yang boleh diutus keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, boleh menjangkau
orang-orang yang mungkin belum terjangkau, ataupun mendoakan mereka yang selama ini masih jauh daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini firman-Mu boleh berbicara kepada kami, maka Tuhan tolonglah kami. Jikalau hari ini hidup kami jauh daripadamu, ingatkan kami untuk kami segera mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk semeja dengan Tuhan. Syukur ini adalah satu berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan untuk mengingat akan kematian daripada Yesus untuk menebus dosa kita. Mari, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan pada saat pagi hari ini, dan biarlah apa yang kita berikan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Seiring dengan memberikan persembahan, mari kita katakan hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan kayanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah meledak, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, marilah kita mengakui bahwa di dalam pergumulan kita dunia ada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan berserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari kehidupan kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih, dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Boleh menjadi satu bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati majelis-Mu untuk mengelola keuangan ini, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan kita akan mendengarkan berita pengembangan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Guru Injil Rebeka yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Ibu Marsia, kita kenalnya Ibu Nona ya, atas pujian dan seluruh tim yang sudah memimpin dengan baik. Saudara-saudara, saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya kalau ada. Silakan acungkan tangan saudara. Yang di atas apakah ada? Ada ya? Yang baru pertama kali datang ya? Baik, selamat datang. Ya, selamat datang ya. Bagi saudara kita yang baru pertama kali datang, di atas juga ada ya?
Puji Tuhan. Kami menyambut dengan senang hati, dan kalau saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menyambut kehadiran saudara untuk bisa bergabung bersama di dalam ibadah di minggu-minggu berikutnya di tempat ini bersama dengan kita. Ya. Baik saudara-saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, saya teringat akan pengalaman kita menjaga keluarga kita, supaya keluarga kita yang masih kecil-kecil tidak terhilang. Ya. Waktu itu saya ingat ketika mau pindah ke China, anak saya masih umur 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Jadi banyak nasihat saya dengarkan. Mereka mengatakan, Pak, anak-anak masih kecil nanti di bandara lari-lari hilang. Saya pernah melihat mereka itu dirantai, Pak. Pakai rantai anjing. Saya pikir ya udah coba saya beli 2 rantai, satu tentunya di pergelangan tangan ya, bukan di leher ya. Pergelangan tangan, satu-satu saya pegang, supaya kalau mereka pergi satu ke sana, satu ke sini, karena masih kecil ya nggak bisa dinasehatin juga ya. Mereka begitu aktif, jadi saya harus tuntun mereka, khususnya karena bawa banyak barang. Pada waktu mengurus bagasi supaya anak-anak ini tidak lari kemana-mana dan kita kesulitan. Saudara, kemudian sudah sampai di Xiamen, kemudian satu saat pergi ke satu pusat perdagangan. Mall di sana kan besar-besar, tempat toko pakaiannya besar. Kita kan nggak pakai rantai karena sudah sampai di sana ya. Hanya pakai rantai ketika di bandara. Tiba-tiba saya kehilangan 2 anak sekaligus. Saudara, kalau kehilangan 1 anak aja dicari ya, apalagi 2 sekaligus. Wah, apa yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai papa mama? Hal yang pertama kami lakukan adalah cari pintu keluar. Anak itu pasti nggak akan lari secepat itu. Kita harus cari pintu keluar dulu, kita jaga pintu keluar dulu. Baru kemudian perlahan-lahan susur itu tempat. Karena apa? Dipanggil namanya nggak ada suara, saudara. Dan kemudian kami melewati tempat di mana kami berdiri sebelumnya. Ketika kami panggil-panggil cari-cari, nggak ada. Rupa-rupanya mereka berdua itu lagi asik duduk di tempat di bawah pakaian-pakaian. Nggak ada tempat duduk memang, tapi dia seperti ada ambal kecil gitu ya. Tempat standnya itu. Dan dia duduk di situ, lagi asik aja. Saudara, kita yang kebingungan. Saudara-saudara, apa artinya menemukan anak yang hilang? Ya. Wah, itu luar biasa. Hatinya saya bayangkan bukan hanya saya, istri, tapi juga keluarga saya ketika mendengar sudah ditemukan. Wah, itu seluruh keluarga bersukacita. Itulah gambaran ketika surga bersukacita, ketika ada 1 orang terhilang ditemukan kembali. Ya. Saudara-saudara mau menjadi orang yang bekerja sama mencari yang terhilang. Nah, saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Doa dan Kekhawatiran seri yang kedua. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Lauserini dengan tema Membawa Kehangatan. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Gan Lian Sien, istri Bapak Kustian, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam usia 68 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau mulia
Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga di mana anak-anaknya masih terhilang dari hadapan-Mu ya Tuhan. Keturunannya masih banyak yang terhilang dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, sungguh-sungguh merindukan, ikut menjaga akan keturunan kami, supaya tidak ada satupun yang terhilang di hadapan Tuhan. Kami menjaga bukan dengan rantai, kami menjaga dengan kasih, dengan iman, dengan firman, yang dapat menjaga, memelihara hidup anak keturunan kami. Saudara-saudara kami, Tuhan tolonglah kami, berikan hikmat kepada kami. Karena waktu begitu terbatas ya Tuhan, bagi setiap kami. Ketika anak-anak mulai bertumbuh remaja, anak-anak begitu sulit. Ketika mereka bertumbuh menjadi pemuda-pemudi, mereka begitu sulit untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, berikan hikmat kepada kami untuk terus belajar, untuk terus memahami bagaimana kami mendidik, mengarahkan anak keturunan kami untuk takut kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Inilah kerinduan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang berduka. Pak Kusdian bersama dengan anak mantu cucu. Oleh karena kepergian dari almarhumah Bukan Liansin, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan seluruh keluarga yang sedang berduka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang harus dirawat di rumah sakit, mereka yang harus dirawat di rumah sudah sekian lama. Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan nyatakan. Tuhan hibur, kuatkan keluarga-keluarga yang mendampingi dan juga mereka yang sedang lemah tubuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, supaya gereja-Mu sungguh-sungguh boleh menggembalakan dengan baik. Gereja-Mu dapat mencari jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang. Tolonglah setiap kami sebagai bagian dari murid-murid Kristus. Tolonglah kami Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin akan gereja-Mu untuk masa-masa yang di depan, yang tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah di dalam memperlengkapimu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dapat memuliakan Tuhan. Kiranya damai sejahtera surgawi menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
silakan duduk, doa teduh.